Hey, pernah gak sih di antara kalian ada yang ngerasa kayak kamu pikir hidupmu lagi baik-baik aja, tapi kamu tiba-tiba merasa bersalah, merasa malu, atau bahkan merasa insecure gak jelas? Kalau iya, mungkin dan kemungkinan besar ada trauma dari masa lalu kamu yang sedang menghantui kamu dan bermain di belakang layar atau behind the scene. Tapi tenang, kita bahas tentang ini dan gimana cara agar kamu bisa menghadapi situasi ini, memahami diri kamu, memahami trauma kamu, dan melepaskan traumanya. Kita akan bahas nih di video ini dengan 8 dampak trauma yang mungkin menghantui kamu sadar atau nggak sadar dan bikin kualitas hidup kamu jadi menurun dan nggak bahagia lagi. Trauma itu bisa diibaratkan sebagai bekas luka dalam hati yang mungkin kadang nggak kelihatan, tapi pengaruhnya bisa terasa banget dalam bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasa, bahkan bagaimana cara kita menjalin relasi atau hubungan dengan orang lain, bukan cuma hubungan romantis saja. Dan kalau luka atau trauma ini nggak disembuhkan, seperti aku bilang tadi, dampaknya pasti akan detrimental atau buruk banget dan berat banget. Seakan kamu dipaksa oleh Tuhan, oleh semesta untuk membawa beban invisible, beban kasat mata yang nggak selesai-selesai. Padahal sebetulnya bebannya itu bisa kalau dilepasin, dan Tuhan dan semesta nggak akan sejahat itu kasih kamu beban yang nggak bisa kamu selesaikan atau nggak bisa kamu ambil hikmahnya nantinya. Stay tune, jangan kemana-mana. Kita bahas satu-satu ya. Mungkin setelah kamu mendengarkan video ini sampai selesai, kamu akhirnya sadar, oh ternyata itu masalahnya. Iya nggak Foxy? Foxy mau ikut nih, ngajarin kalian. Yang pertama, ada namanya guilt atau penyesalan. Sadar atau nggak sadar, kamu seakan merasa bersalah berkelanjutan, dan trauma atau luka yang gak kamu sembuhkan di masa lalu itu bikin kamu ngerasa kayak ujungnya menyalahkan diri sendiri terus, atau menyalahkan orang lain, terjebak dalam kepahitan, terjebak dalam kebencian, bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya bukan salah kamu, bukan murni salah kamu, tapi kamu terlanjur ngerasa bersalah. Kamu mungkin merasa udah melakukan yang terbaik di situasi itu, tapi kamu terus-terusan ngerasa kayak, tapi itu dulu salahku ya, itu dulu salahku ya. Nah, kalau kamu merasa kayak kamu dihantui oleh rasa penyesalan yang gak selesai, it's time to let that guilt go. Udah waktunya kamu melepaskan beban itu. Yang kedua, shame atau rasa malu. Trauma itu mungkin secara atau gak sadar juga bisa bikin kamu ngerasa, kayaknya aku beneran not good enough deh. Kayaknya aku beneran gak cukup deh. Aku gak cukup baik, aku gak cukup cantik, aku gak cukup ganteng, aku gak cukup kaya, aku gak cukup berharga, bla 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 bla. Yang ujungnya rasa malu atau perasaan malu tak berkesudahan itu, that's not who you are. Itu bukan fakta atau cerminan siapa diri kamu. Itu cuman pikiran kamu lagi berusaha untuk mengelabui atau ngebohongin kamu dan bikin kamu berpikir you're not good enough. Yang ketiga, endless insecurity atau rasa insecure yang tidak berkesudahan. Dan ujungnya rasa insecure yang tidak berkesudahan itu malah membatasi kamu dalam upaya atau usaha kamu mau memperjuangkan yang terbaik buat hidup kamu. Dan pernah gak kamu ngerasa kayak kamu tuh berpikir, kayaknya aku gak layak deh buat dapat kesuksesan, aku gak layak buat dapat kebahagiaan, aku gak layak buat dapat cinta, atau aku gak layak buat ini itu bla 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 bla, I'm not good enough. And that's your trauma talking. Itu trauma kamu, itu trauma kamu yang berusaha untuk bikin kamu merasa nggak sadar dengan bakat, potensi, talenta, dan hak kamu untuk memperjuangkan yang terbaik dalam hidup. Di balik trauma kamu, di balik rasa insecure kamu, di balik rasa rendah diri dan gampang minder kamu, ada kekuatan atau values besar yang sebetulnya menunggu untuk kamu eksplorasi. Dan yang keempat, you continue to do overthinking over and over again, constantly overthinking. Kamu tuh kayak overthinking berkelanjutan, gak selesai-selesai, dan seakan kayak trauma bikin otakmu tuh kerja lembur 24/7. Pikiran-pikirannya gak selesai-selesai, kayak apa sih yang salah, kenapa sih aku begini, kenapa aku kurang begini, kenapa aku kurang begitu. Ujungnya malah pikiran-pikiran itu berputar terus, dan kamu capek, kamu malah bisa jadi gak produktif. Karena overthinking itu gak akan nyelesain masalah. Trust me in this one, been there, done that. Dan yang kelima, ujungnya kamu malah sadar atau gak sadar terjebak dalam pola atau dalam ritme gampang trust issues atau kesulitan buat percaya sama orang lain. Itu malah bikin kamu kayak bikin tembok tinggi nih buat melindungi diri.
Karena kamu takut disakiti, kamu takut dikecewakan, atau kamu terlanjur berpikir semua orang yang datang, semua orang yang hadir dalam hidup kamu ujungnya cuma buat nyakitin kamu aja, padahal belum tentu. Dan pasti enggak. Percaya deh, kalian pernah dengar nggak istilah atau statement we attract what we are? Kita akan selalu menjadi magnet untuk menarik orang-orang, lingkungan, dan situasi yang sebetulnya selaras dan sepadan sama kita. Dan kalau kita merasa kita sudah membangun relasi dan hubungan yang sehat dengan diri kita sendiri, itu pasti kita akan menarik hubungan-hubungan yang sehat juga. Selanjutnya, self-sabotage. Ini sering banget. Orang-orang yang punya trauma itu sering banget jatuh ke pola self-sabotage atau menyabotase diri dan menyabotase potensi dirinya. Mungkin kamu rasa, sebetulnya kamu tahu kok apa yang terbaik buat dirimu sendiri, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang kamu inginkan, tapi ujung-ujungnya kamu malah ngerasa kayak, tapi aku takut coba deh, nggak usah deh, nanti gagal lagi, nanti kurang lagi, nanti salah lagi, nanti begini, nanti begitu, bla 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 bla. Ya, kamu jadi kayak penjahat yang membatasi ruang gerak buat dirimu sendiri. Next, selanjutnya, ini aku yakin banyak banget yang pernah mengalami ini atau bahkan masih mengalami ini. Fear of rejection. Rasa takut akan ditolak, rasa takut akan kegagalan, rasa takut akan penolakan. Trauma mungkin bikin kamu jadi takut buat ditolak dan ujungnya kamu takut buat mencoba. Padahal you haven't even begun yet gitu lah. Kamu takut buat gagal, kamu takut buat ditolak, ujungnya kamu membatasi diri untuk mencoba hal-hal yang mungkin gak apa-apa kalau kamu mau coba itu. Ujungnya kamu malah tadi bikin tembok dulu, kamu takut buat keluar dari zona nyaman kamu main aman. Padahal mungkin di luar sana Tuhan yang semesta sudah menyediakan banyak pintu-pintu kesempatan, banyak pintu-pintu peluang, banyak pintu-pintu opportunities yang kalau kamu coba siapa tahu itu malah akan mengarahkan kamu ke kehidupan dan situasi yang lebih baik lagi. Next, selanjutnya, people pleaser dan kesulitan buat menciptakan batasan. Kamu mungkin kesulitan buat bilang tidak, kesulitan buat bilang no, karena kamu takut buat mengecewakan orang lain. Dan biasanya ini memang terjadi kalau kamu pernah dikecewakan dan kamu merasa sekecewa itu sama orang lain. Terus lukanya kamu pendem, ujungnya jadi dendam, dan kamu kesulitan buat bilang enggak, aku gak mau, enggak deh, nanti aja, enggak deh, itu bukan kebutuhan aku. Padahal percaya sama aku, hubungan sehat, healthy boundaries, healthy relationships itu begin from healthy boundaries. Hubungan-hubungan yang sehat itu pasti akan muncul ketika kamu juga sudah berhasil untuk menciptakan batasan-batasan yang lebih sehat juga. Karena kamu tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu berhak terima, apa yang kamu layak terima. Dan biasanya kenapa orang-orang yang sudah bisa menciptakan batasan sehat itu bisa lebih gampang untuk menarik hubungan-hubungan yang lebih sehat? Karena dia tahu apa yang layak dia terima, karena dia tahu kualitasnya dia, karena dia tahu what could they bring to the table of the relationships, karena dia tahu apa yang bisa diusahakan dalam hubungan atau koneksi yang mungkin dia miliki sama orang lain. Dan dia nggak mau kayak cuman merendahkan dirinya, merendahkan values-nya buat main aman, daripada rasa takut kesepian, daripada rasa takut sendirian. Percaya nggak kalau misalnya semua yang aku sebutin tadi, 8 hal yang aku sebutkan tadi itu adalah kalau kamu lagi berada di titik itu atau kamu ngerasa kamu punya gejala-gejala atau symptoms-nya, that's your body trying to tell you that it is time for you to heal. Itu cara tubuh kamu, cara pikiran kamu, cara diri kamu ya, lagi kasih pertanda ke kamu kalau aku tuh pengen diperhatiin, aku pengen yang lebih baik lagi dalam hidup. Dan percaya deh sama aku, just because you've gone through several trauma in the past, hanya karena kamu mungkin pernah jadi korban trauma atau mengalami pengalaman yang tidak mengenakan dan menyenangkan di masa lalu, bukan berarti di masa depan itu pasti akan terjadi lagi. And that's not the end. Kualitas hidupmu pasti masih bisa membaik. Dan aku ngomong gini bukan cuma karena mau motivasi aja atau kayak sebatas kayak ya udah asal konten. No, I want the best for you guys. Well, tapi aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Kalau mungkin kamu ngerasa memang butuh konsultasi, entah untuk energi cek lewat tarot, astrologi, atau kamu ngerasa kamu pengen kenalan dirimu sendiri dengan coaching one-on-one dengan Illusion Priestess, silakan kamu langsung cek Instagram atau bisa kontak hubung ke WhatsAppnya Illusion Priestess. Follow aku juga dong, follow kita juga dong di akun sosial media Illusion Priestess lainnya seperti Instagram, Twitter, dan subscribe ke YouTube. Tapi sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. Semoga teman-teman semangat berproses buat healingnya. God bless. I love you guys so much.